صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وإلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين وجميع الأولياء خصوصا لله شيخ عبد القادر الجيلاني وأولياء الدساه شهود الله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ayyuhal hadirun, para bapak ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian tafsir yang insyaallah hari ini masih surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu semua membatalkan, menghilangkan atau menghapus pahala sedekah-sedekah yang telah kamu laksanakan. Bil manni wal adha, menghapusnya dengan apa? Bil manni, dengan cercaan. Wal adha, dengan sesuatu yang menyakiti perasaan. Ini ya. Kita kalau bersedekah itu ya harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kulolan panjenengan sedaya ini ketika bersedekah ini melakukan cercaan terhadap orang yang menerima. Apa cercaannya di sini? Bil manni. Ucapan-ucapan yang apa cercaan itu? Mengundat-undat. Mari ngemai kok diundat-undat. Sehingga orang yang menerima ini merasa tidak senang dengan undatan-undatan atau cercaan-cercaan itu. Ya, wis lho ya aku semari bantu awakmu. Ya, keperluanmu wis tak tutupi kabeh. Nah, gini-gini ndak boleh, ya. Ucapan-ucapan yang seperti ini ndak boleh. Niatnya bagus sedekah, tetapi tidak membawa apa-apa dari sedekah itu. Tidak akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis pekmu tak penuhi kabeh, sudah njaluk manen aku lho ya. Ya, ini ndak boleh seperti itu. Kalau sudah memberikan dengan tulus ikhlas, ya berikan dengan tulus ikhlas. Karena pahala orang yang bersedekah itu luar biasa banyaknya. Orang yang selalu bersedekah dan berinfak
itu menunjukkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri orang yang beriman itu salah satunya adalah dia selalu bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Sedekah tidak boleh dipaksakan, tidak boleh. Nih. Dipaksakan bersedekah biar dilihat orang, riak namanya itu. Nih. Ya mengalir saja. Punyanya uang hanya 5.000, ya berikan 5.000, kemampuannya seperti itu. Sedekah kok dengan hutang, ya mboten angsal. Bersedekah memberikan orang menor dhisik kok tak tempohi. Nah, kecuali dia punya kemampuan ndak membawa, itu beda persoalannya. Kalau memberikan orang lantas dihutang-hutang mau, yang dirinya sendiri ngerasa tidak mampu lantas dia menghutang orang untuk dibuat sedekah. Oh kabeh kok membangun ngemai sedekah nama masjid, aku kok nggak enak. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Kalau sudah tidak punya ya tidak perlu kita bersedekah. Sedekah itu apa? Ada kelebihan dari harta yang kita miliki, dan tentu yang kita miliki yang terbaik yang kita berikan. Kalau kita punya uang 100.000, oh uang ini masih cukup untuk kebutuhan saya, ada sisa saya sisakan 10.000, saya infakkan ketika nanti saya di masjid Jumat umpama, ya tidak apa-apa seperti itu ya. Maka sedekah yang paling bagus itu yang tidak diiringi dengan ucapan-ucapan untuk mengundat-ngundat apa yang diberikan kepada orang lain, tidak menyebut-nyebut pemberian yang sudah diberikan ya. Kalau sudah menyebut-nyebut apa yang sudah diberikan, ini namanya tandanya tidak ikhlas dalam beramal. Wal ada, dan menyakiti perasaan orang lain ya. Setelah diberi sedekah kok cerita kepada orang lain ya, cerita kepada orang lain, itulah aku mari memberikan sekian kepada dia karena dia kasihan tidak mampu. Ya tidak boleh seperti itu ya. Sedekah dengan ucapan-ucapan yang tidak bagus. Ada orang minta di rumahnya atau kepada temannya, awakmu bendina njaluk ae. Nah, tidak boleh seperti itu. Nek kalau ngasih ya ngasih, tidak boleh dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, yang bisa menjatuhkan kemuliaan, bisa menjatuhkan kehormatan orang yang diberi ya, sehingga orang yang diberi tadi merasa tidak enak. Ini tidak boleh seperti itu ya. Sehingga mengurangi pahala, bahkan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pahala sedekah ini bisa menghapus segala dosa ya. Semua dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini cara menghapusnya salah satunya adalah dengan sedekah ya. Karena sedekah itu ya ibarat air yang bisa memadamkan api. Kalau ada api, memadamkannya dengan apa? Dengan air. Maka sedekah itu airnya, api itu apa namanya? Dosa itu api. Cara kita menghapus dosa ya kita bersedekah. Dosa kita kepada Allah itu bisa kita hapus. Salah satunya adalah dengan sedekah. Maka Rasul menyampaikan sedekah itu akan bisa menghapus sebagaimana sebagaimana air bisa memadamkan api. Kalau diibaratkan sedekah ini airnya, maka dosa orang yang punya dosa itu dihapus dengan sedekah itu. Berarti sedekah air itu sedekahnya, maka api itu dosanya. Ini salah satu ya yang bisa menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu cara menghapus dosa yang lain dengan apa? Ya dengan sholat sunnah, melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Ya, ini cara kita menghapus dosa kepada Allah. Karena itu pahalanya sedekah ini luar biasa. Ya. Pahala orang bersedekah ini pahalanya luar biasa. Di dalam ayat yang lain kemarin sama digambarkan kalian Allah Subhanahu wa taala ayat 261, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbatin, diumpamakan oleh Allah seperti sebutir biji, ambatat sab'a sanabil, sebutir biji ini tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai ini tumbuh atau berbuah 100 biji. Fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan atas sedekah-sedekah yang dilakukan oleh orang, di mana orang ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilipat gandakan amalnya. Jadi, siapa yang dilipat gandakan oleh Allah? Itu adalah orang-orang yang bersedekah dengan tulus, ikhlas, semata-mata limarudhatillah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bersedekah diiringi dengan bil manni wal adha, dengan cercaan, hinaan, rasa menyakitkan pada orang yang menerima, sehingga kehormatan orang yang menerima ini menjadi terjajah, kemuliaannya juga direndahkan. Maka ini la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, janganlah kamu menghapus pahala sedekahmu ini dengan cercaan dan hinaan itu. Pahalanya luar biasa. Nah, ukurannya berapa kita sedekah? Ya sesuai dengan kemampuan kita, nggak usah dipaksakan. Maka menata niat itu susah. Orang dulu itu kalau mau bersedekah, memberikan ke masjid, ke lembaga sekolahan itu kadang-kadang, ini orang tua dulu ini mau memberikan sesuatu yang banyak, wis masjid ini nanti tak kasih gentengnya umpama. Kadang-kadang orang noto niat, hatinya dititoto. Aku ngecul lagi, ini gak ikhlas ya muspro. Kadang-kadang orang kesana, sih jangan diambil dulu. Hati saya masih saya tata, noto niat. Ada yang seperti itu. Kalau sudah hati saya sudah enak, nanti saya panggil. Ini terjadi nih. Orang tua dulu begitu. Udah sekolahan butuh, sekolahannya luas, butuh tak sumbang gentengnya lah. Ya ketika dia parani itu kadang-kadang didatang di rumahnya, sik nanti tak kasih tahu dulu. Kalau saya sudah ikhlas melepaskan itu tak lepas itu. Ini bukan karena apa-apa, saking hati-hatinya. Ini orang-orang tua dulu begitu. Nah karena itu Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita yang kita miliki ini, di dalam harta kita semua ini ada hak orang-orang miskin yang meminta-minta, dan juga ada hak orang miskin yang tidak mau minta-minta. Kekaruan kalau ada orang miskin yang minta-minta datang ke rumah, ya. Tapi ada yang tidak mau meminta-minta, ya kita sisihkan sebagian dari kekayaan kita ini, kita amplopi, ya, kita antar di rumahnya. Zakat juga demikian, kita antar di rumahnya. Dan orang yang memberikan ini diantar di rumahnya, ini luar biasa, ya. Orang tua-tua dulu juga begitu, ngesai amplop kemudian lewat depan rumahnya diberikan langsung pada orang yang dituju. Kadang-kadang subuh jalan-jalan, sakunya ada uangnya, ke masjid kemudian dimasukkan di masjid biar tidak diketahui oleh orang lain. Ini orang-orang tua dulu kadang-kadang seperti itu, ya. Nah sekarang tidak, ya. Berlomba-lomba memberikan, kalau sedikit juga tidak enak, ya. Kalau banyak dilihat orang dan didengar orang merasa senang. Nah ini berlomba-lomba untuk bersedekah sekarang ini. Tetapi sedekahnya ini dilihat orang. Nah, kadang-kadang setelah sedekah di masjid minta diumumkan. Kalau tidak diumumkan lantas marah, lho Pak, kamu durung diumumno. Muncul riaknya seperti itu. Nah, ini harus kita hindari. Maka menata niat itu penting, ya. Muspro, kalau kita sudah mengeluarkan harta kekayaan seperti itu, lantas kita iringi dengan riya bil manni wal adha,
dengan cercaan, hinaan, mengundat-undat atau membuat sakit orang yang menerima, ini tidak ada artinya sama sekali. Ini kita harus hati-hati dengan ini, menata niat itu menjadi penting. Allah juga menyampaikan ya, di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 niku, bahwa pahalanya sedekah ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak harus menunggu besok pada hari kiamat amal ibadah kita ini dihitung oleh Allah, ditimbang oleh Allah. Betul. Ketika kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dibawa di liang lahat, kita ditempatkan di makbarah, ketika sudah ditinggal oleh orang-orang yang ada di kuburan, ditampakkan pahalanya. Maka dalam ayat itu Allah memberikan nasihat kepada kita-kita yang hidup ini, jangan sampai kita ini kemudian hari kita menyesal tidak pernah bersedekah sama sekali. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqu wa akum minas sholihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian harta yang kamu miliki sebelum salah satu di antaramu ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum kematian ini menjemput salah satu di antara kita. Loh, kalau sudah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di liang lahat, fayaqula rabbi, dia berkata kepada Allah, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau menunda kematianku ini barang sesaat saja, fa as-saddaqa, maka niscaya aku akan bersedekah ya Allah, wa aku minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang berbuat soleh. Ini ayat ini memberikan nasihat kepada orang-orang yang hidup di dunia ini, jangan sampai kita ini tidak pernah bersedekah, karena itu sedekah itu luar biasa ya. Maka di dalam hadis Rasul menyampaikan, ma naqasat shadaqatun min malin illa ziyadah, barang yang kita sedekahkan itu tidak sedikit pun ini akan berkurang. Sesuatu yang kita sedekahkan, kita berikan kepada lembaga, sekolahan, masjid, ya, jalan, untuk jalan membutuhkan, ini bagian dari sedekah. Untuk gorong-gorong, untuk orang fakir, miskin, anak yatim, ini sedekah semua ini. Ini pahalanya luar biasa, dan sesuatu yang kita sedekahkan tidak akan hilang sedikit pun. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan dari sedekah yang dia berikan, diberi tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang sedikit pun, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sedekah ini juga tadfa'ul bala, ya. Sedekah ini bisa menolak bala. Sedekah ini bisa menahan musibah. Maka Rasulullah menyampaikan, bersegeralah kamu bersedekah, di mana musibah yang akan mengenah padamu ini tidak akan bisa mendahului sedekah yang kamu berikan kepada orang-orang yang kamu tuju. As-sadaqah tadfa'ul bala. Belilah kesulitanmu dengan melakukan sedekah. Nek panjenengan gak ada kesulitan-kesulitan, ya, sedekah pada anak-anak yatim, fakir, miskin, berikan di masjid, ya. Biar acaranya lancar. Kalau mau punya gawe, mantenan, kenduri atau apa aja, ya, disedekahi dulu. Kirim doa kepada orang-orang tua kita, leluhur kita,
kita bersedekah kepada orang-orang melalui kirim doa, tahlil, istighosa dan lain sebagainya, ya, untuk diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga menyampaikan, obatilah penyakitmu itu dengan bersedekah. Berarti sedekah ini juga bisa menghilangkan penyakit, bisa mengobati penyakit. Sakit apapun itu kita sedekahi, ya. Satu sisi menolak bala, menghindari musibah, satu sisi keluar dari kesulitan-kesulitan yang akan menghimpit kita. Dan yang ketiga adalah bersedekah ini bisa mengobati segala macam penyakit. Orang yang bersedekah ini akan diberi keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah ini akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat ada seorang miskin yang minta kepada Rasulullah, mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk sampai di rumah Rasul, mengetuk pintunya, dibuka oleh Rasulullah. Orang ini meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, berilah kepadaku sesuatu ya Rasul. Rasul tidak membawa uang, tidak punya uang pada saat itu. Kemudian Rasul memberikan baju gamisnya, ya. Baju gamisnya diberikan oleh Rasulullah kepada orang yang minta. Orang miskin tadi ketika diberi bajunya Rasul luar biasa senangnya, senang dia. Akhirnya baju gamis ini dibawa di pasar dan ingin dijual, tapi dengan harga yang tinggi. Maka ketika sampai di pasar, orang miskin tadi mengatakan, wahai para orang-orang yang ada di pasar, aku akan jual baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada aku. Spontan orang-orang yang ada di pasar ini berkerumun mendatangi orang miskin yang membawa bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditawarkan dengan harga yang tinggi, sehingga tidak satu pun orang-orang yang di pasar tadi mampu membeli. Kemudian ada orang yang buta mendengar apa yang disampaikan oleh orang miskin di pasar tadi itu, dan orang yang buta ini mempunyai seorang budak. Dia berkata kepada budaknya, ya, wahai budakku, pergilah kamu ke pasar dan belilah baju orang miskin yang dijual di pasar itu dengan harga berapapun. Diberikan uang dirham, ya, uang dinar dibawakan itu. Datang budak ini, dijanjikan pula kalau bisa membeli baju itu akan dimerdekakan. Ketika nyampe di pasar itu, tanpa basa-basi, dengan harga tawaran yang tinggi itu langsung dibeli oleh budak itu. Semua orang itu kaget di sana. Wah, banyak juga orang ini uangnya. Nah, setelah dibeli, maka bergegas disampaikan kepada majikannya yang buta tadi itu, disampaikan kepada majikannya yang buta itu, ini baju yang aku beli atas perintahmu. Ketika diberikan pada tuannya ini, dengan senang hati orang yang buta tadi itu menerima baju Rasulullah SAW. Dipakai pada saat itu bajunya itu, dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan senangnya memakai baju Rasulullah SAW, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan hakmu ya Allah, aku minta kepadamu, sembuhkanlah penyakit butaku ini dengan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya Allah mendengar permohonan atau permintaan orang yang buta ini. Akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, spontan disembuhkan. Nah, ketika sembuh bisa melihat dunia seperti ini, dia juga berjanji kepada Allah,
Ketika aku sudah bisa melihat nanti ini, aku akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bisa melihat ini, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baju yang telah dipakainya dilepas, kemudian dicuci, dilipat kembali, bergegas menuju ke rumah Rasulullah SAW dengan membawa baju Rasulullah SAW. Ketika sampai di rumah Rasulullah SAW ini, nampaknya Rasulullah sudah mengerti. Rasulullah gemesem. Nah, ketika masuk di rumah Rasulullah, orang ini menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku telah membeli baju yang kau berikan kepada orang miskin, dan ketika baju ini aku pakai untuk beribadah kepada Allah, aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan melalui hak Rasulullah SAW ini, sembuhkanlah aku dari penyakit buta ini." Dan aku disembuhkan ya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baju ini aku kembalikan kembali kepadamu ya Rasulullah. Diterima oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan pada istrinya pada saat itu, ya, istrinya ada di sampingnya, Sayyidah Aisyah ada di sampingnya, "Wahai Aisyah, baju yang telah aku berikan kepada orang yang meminta itu ternyata dikembalikan kepada aku." Ini menunjukkan apa? Bahwa sedekah yang kita keluarkan ini tidak akan hilang, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah bahwa orang yang membeli baju ini telah disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya buta sekarang menjadi tidak buta karena membeli baju ini yang saya berikan kepada orang miskin itu. Ini namanya bisa menyembuhkan segala penyakit. Yang ketiga, orang miskin tadi itu sekarang menjadi orang kaya karena dijual dengan harga yang tinggi. Berarti kan membuka pintu rezeki. Dan yang keempat, majikannya tadi itu memerdekakan budaknya. Niki hikmah atau keutamaan orang bersedekah ya seperti ini. Maka kalau kita melihat cerita hadis seperti ini, ya luar biasa. Semua yang kita sedekahkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Harus dengan cara yang ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini memberikan pemahaman kepada kita, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu menghapus sedekah-sedekah, pahala sedekah yang kamu lakukan ini dengan cercaan atau dengan menyakiti hati orang yang menerima sedekah itu. Kalladzi yunfiqu ma'ahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Nah, ini juga tidak boleh. Orang-orang yang menginfakkan atau bersedekah karena riya, ingin dipuji orang, ini juga tidak boleh. Ini la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu menghapus sedekahmu itu karena riya. Riya itu apa ya? Pamer, menyombongkan diri. Kula kemarin sedekah nang masjid kuno 10 juta, ngono kok pamer disuduk-sudukan awang liya. Niki tidak boleh seperti ini, termasuk sombong, riya. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa ciri orang yang riya itu, ya, dia giat beramal ketika di khalayak ramai. Ini cirinya orang yang riya itu, sedekah, senang dia bersedekah kalau dilihat orang, kalau rame-rame itu.
Tetapi dalam kondisi sepi dia tidak senang. Dia sedih kalau sepi itu karena dia tidak ada yang melihat. Tetapi kalau ada keramaian, dia tonton orang, dia senang mengeluarkan sesuatu itu, ingin dipuji orang dan lain sebagainya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Inilah orang-orang munafik. Yang melakukan seperti ini biasanya adalah orang-orang yang munafik pada Allah Subhanahu wa taala. Antara ucapan dengan perbuatannya tidak sama, antara ucapan dengan hatinya tidak sama. Ya, kalau dengan orang lain merasa dirinya baik, berinfak, bersedekah, ya, tetapi hatinya ini sungguhnya ada maksud di balik itu. Maka kalau sedekah itu jangan pakai pencitraan, nggak boleh sedekah pencitraan, ya. Ada maksud dan tujuannya. Oh, membeli kaos banyak karena kampanye, tidak ada apa-apanya, itu bukan sedekah, sudah hilang itu. Ya, niatnya kampanye, pilihlah aku. Nah, itu tidak mendapatkan pahala sama sekali kalau menurut ayat ini ya. Ya. Nah, kecuali dia pilihlah aku. Ya. Saya tidak mempunyai apa-apa. Ya. Yuk gak dipilih, wis gak dipilih wis. Wondi kabeh ngemehi kok gak ngemehi. Ya, minta doa ke kiai, disalami kiai ini. Ya. Nah. Nek wis mari hajate gak pernah nak kiai ini, berarti kiai dikiai tambal butuh, pangeran dikiai tambal butuh lho niki. Ini orang kepentingan ndonga DP nak Gusti Allah. Ini wis mari hasil hajate maksiate luar biasa. Niki pun zaman akhir nggih seperti niku. Nggih. Sing tersinggung ya apa enggak tersinggung pancene nggih ngoten niku nggih. Nggih, kondisine nggih ngoten niku. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu sarda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Famathaluhu, perumpamaannya adalah kamathali safwanin 'alaihi turabun, adalah seperti batu licin yang di atasnya ini terdapat debu atau tanah. Ini gambarannya orang yang bersedekah bukan semata-mata karena Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh Allah, oleh manusia dan lain sebagainya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Diumpamakan oleh Allah seperti batu licin yang di atasnya ini ada debu atau tanahnya. Fa'asabahu wabilun, kemudian batu yang licin ini ditempah oleh hujan yang deras, fatarakahu salda, maka tinggallah batu yang licin itu. Jadi tidak ada apa-apanya. Jadi kalau ada batu yang tertumpuk oleh debu yang tebal, kemudian ditempa hujan, buyar debunya ini, tinggal batunya, itu gambarannya orang yang bersedekah bukan semata-mata karena Allah, tetapi karena manusia. Orang yang bersedekah karena melakukan cercaan bil manni wal adza, dan menyakiti hati orang yang menerima, dan orang yang bersedekah karena riya, semata-mata ingin dipuji oleh orang, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Seperti batu yang di atasnya terdapat tumpukan debu atau tanah, kemudian tersiram oleh air hujan yang deras, maka hilang, muncul batunya lagi ini. Nggak ngefek, artinya nggak ngefek. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu, mereka itu tidak akan mendapatkan sesuatu apapun terhadap apa yang mereka kerjakan. Muspro yang dikerjakan itu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin,
dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang orang-orang kafir. Jadi hidayah Allah itu tidak pernah diberikan pada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya ibtigha'a mardatillah, semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, wa tasbitan min anfusihim, dan meneguhkan hatinya, menguatkan hatinya, menata niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan oleh Allah kamatsali jannatin birabwatin asaba wabil, seperti kebun atau taman yang terletak di dataran tinggi, asaba wabilun, kemudian tersiram oleh hujan yang lebat, terkena hujan yang lebat, fa'atat ukulaha di'fain, maka tetap kebun itu akan tumbuh 2 kali lipatnya, berbuah 2 kali lipatnya. Ini dilipat gandakan oleh Allah. Jadi orang-orang yang bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, meneguhkan hatinya bahwa semata-mata yang dia keluarkan ini adalah ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena ingin pencitraan atas dirinya dan lain sebagainya. Ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebun yang ada di dataran tinggi, kemudian kebun ini disiram oleh air hujan yang lebat, fa'atat ukula di'fain, maka akan tumbuh, kebun itu tumbuh 2 kali lipat, berbuah 2 kali lipat. Fa'illam yusibha wabilun fatal, dan jika tidak tersiram air yang lebat, tidak ada hujan yang lebat, maka gerimis atau embun pun ini pun bisa menumbuhkan pohon itu atau kebun itu. Ini gambarannya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diumpamakan oleh Allah, ibarat kebun atau tanaman yang ada di dataran yang datar yang tinggi, disiram oleh hujan yang lebat, maka bisa tumbuh. Disedekahi orang yang bersedekah, niatnya adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menghasilkan buah-buahan itu 2 kali lipatnya. Fa illam yusibha wabilun fatal, nah jika hujan itu tidak lebat, tidak bisa menyiraminya, maka gerimis atau embun pun itu bisa memadainya. Ini gambarannya seperti itu. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang mereka lakukan. Ini gambaran-gambarannya ketika kita ini bersedekah. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli ath-thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa فأصابها إعصار فيه نار فاخترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ayawaddu ahadukum, adakah salah satu di antara kamu, an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha al-anhar,
Adakah salah satu di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Lahu fiha min kulli tsamarat. Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian datanglah masa tuanya. Okay. Walau dzurriyyatun du'afa, dan dia mempunyai keturunan-keturunan yang masih kecil dan lemah. Fa asabaha i'sarun, lalu kebun itu ditiup. Fa asabaha i'sarun, lalu kebun itu diserang hama atau ditiup atau kena penyakit fihi narun fakhtarakat. Okay. Kena penyakit, ditiup hama atau ditiup angin yang deras, fakhtarakat, sehingga terbakar. Ini gambarannya. Adakah salah satu di antara kita ini yang menginginkan apa? Ada kebun yang tumbuh subur, ada kurma, ada anggurnya yang di bawahnya ini mengalir sungai-sungai, ya. Lahu fiha min kulli tsamarat, dan di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian datanglah masa tuanya dan dia mempunyai keturunan-keturunan yang masih kecil, lalu kebun itu ditiup oleh angin kencang sehingga terbakar. Ini gambarannya. Apakah kita menginginkan seperti itu? Ya. Kita ingin menanamkan sesuatu yang baik, kemudian memberikan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, kemudian kita melakukan penghinaan kepada orang yang menerima atas sedekah yang kita lakukan. Ini digambarkan ketika kita mempunyai melakukan sesuatu yang baik, tetapi di belakangnya ini digambarkan oleh Allah di sini ibarat ketika orang itu sudah tua, mempunyai anak keturunan yang banyak yang lemah, kemudian keturunan-keturunan kita ini menjadi lemah, tidak punya apa-apa. Apakah kita menginginkan seperti itu? Maka gambaran orang yang bersedekah ya tidak seperti ini. Ya, kita punya kebun kurma dan anggur, di dalamnya ada sungai yang mengalir. Tentu harapan kita ini ketika kebun ini masanya sudah masa tua, anak-anaknya juga akan tumbuh menjadi besar dan bagus. Ini gambarannya orang yang bersedekah seperti itu, dan kita tidak menginginkan seperti itu. Ini pertanyaan dari Allah. Ayawat dua hadukum. Apakah kamu menginginkan seperti itu? Nah, tentu kita orang-orang yang menginginkan apa yang kita keluarkan ini kembali menjadi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak menginginkan contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Tentu kalau kita punya kebun yang bagus, ada kebun kurma dan anggur, maka harapannya ketika kebun kurma atau pohon ini menjadi tua dan tumbuh anak-anaknya, ini anak-anaknya menjadi baik dan tumbuh seperti apa? Induknya, bukan menjadi kena hama kemudian diserang hama mati dan lemah, tidak berbuah dan lain sebagainya. Dan ini gambaran orang yang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan manni wal adha, ria'an nas, ya. Ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan kepada orang-orang yang menerima, dengan cercaan, dengan sombong, dengan riak dan sebagainya, ini harus kita hindari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita atas apa yang kita kaji pada malam hari ini, sehingga dengan sedikit kita bertadabbur pada ayat-ayat Allah ini menjadikan kita bisa melaksanakan perintah Allah seperti ini. Kita bisa bersedekah walaupun sedikit, tetapi diiringi dengan limardhatillah, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus kita laksanakan dengan tulus dan ikhlas. Al-Fatihah. Iya kan, ya Allah.